yang beragama ingin kau tahu ini. Bahkan mereka memohon padaku untuk tidak pernah membagikannya karena saat kau memahami cara kerja psikologi wanita yang sebenarnya, mereka tidak bisa lagi memanipulasimu, mereka tidak bisa memanfaatkanmu, mereka tidak bisa mengendalikanmu. Ini bukan nasihat halus dan sopan yang pernah kau dengar sebelumnya. Ini adalah kebenaran telanjang tentang apa yang sebenarnya diinginkan wanita. Hal-hal yang tak akan pernah mereka akui dengan lantang. Dan ketika kau mengetahuinya, kau akan mulai melihat permainan ini apa adanya, dan kau tak akan pernah bisa melupakannya. Pertama, mereka mendambakan perhatianmu, tetapi lebih dari itu, mereka mendambakan ketidakhadiranmu. Banyak pria yakin bahwa yang diinginkan wanita hanyalah perhatian tanpa akhir, dan bagaimana mungkin kau tidak mempercayainya? Itulah yang diajarkan kepada kita. Buat dia merasa istimewa, selalu mudah dihubungi, berikan semua yang dia minta. Tapi inilah kenyataannya. Wanita tidak akan pernah mengatakan ini padamu, tetapi mereka tidak hanya mendambakan perhatianmu, mereka juga mendambakan ketidakhadiranmu. Kedengarannya aneh, kan? Tapi itu murni psikologi. Ketika kamu selalu ada, membalas setiap pesan dengan segera, menjawab setiap panggilan, kamu menjadi mudah ditebak, aman, dan nyaman. Dan bahkan jika mereka bilang itulah yang mereka inginkan, jauh di lubuk hati, itu tidak menggairahkan mereka. Mengapa? Karena hasrat butuh ruang untuk bernapas. Ketika kamu menarik diri, ketika kamu menciptakan jarak yang cukup baginya untuk merindukanmu, untuk bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, untuk merasakan simpul di perutnya saat kamu tidak ada, saat itulah kamu menjadi kecanduan. Ini bukan tentang mengabaikannya, tetapi tentang tidak memberinya akses 24/7. Ini tentang menjadi pria dengan kehidupan, dengan tujuan, dengan misinya sendiri yang tidak berpusat padanya. Itulah mengapa pria yang terlalu baik tidak pernah menang. Dia pikir menghujaninya dengan perhatian akan membuatnya merasa aman, tetapi keamanan tanpa misteri itu membosankan. Dia mungkin menghargai gestur itu, tetapi dia tidak benar-benar menginginkannya. Dan yang mengejutkan adalah ini, bahkan wanita yang paling mandiri pun membutuhkan sensasi menginginkan sesuatu. Dia perlu merasakan percikan ketidakpastian itu, bukan tentang komitmenmu, melainkan tentang pendekatanmu. Dia perlu tahu bahwa dia tidak sepenuhnya memilikimu. Itulah mengapa dia tertarik pada pria yang menghilang ke dunianya sendiri. Pria yang menghabiskan waktu berjam-jam, fokus pada tujuannya, keahliannya, perkembangannya, dan tidak terpaku pada ponselnya menunggu validasi. Itu membuatnya gila. Dia tidak akan pernah mengakuinya, tetapi ketika kamu tidak selalu ada, kamu lebih hadir dalam pikirannya. Dia memeriksa ponselnya, memutar ulang percakapan terakhirnya denganmu, dan mulai merindukan kehadiranmu karena itu bukan lagi sesuatu yang pasti. Wanita tidak ingin kamu menghilang, tetapi mereka perlu merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali penuh atasmu. Mereka ingin tahu bahwa meskipun kamu peduli padanya, kamu lebih peduli pada dirimu sendiri. Dan pada saat itu, kehadiranmu menjadi memabukkan. Kedua, ujiannya tidak dimaksudkan untuk mengganggumu, tetapi untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Pria merasa tidak nyaman ketika wanita menguji mereka. Mereka bertanya-tanya, mengapa dia bersikap dingin? Mengapa dia sulit? Mengapa dia tidak bisa menghargaiku apa adanya? Tapi inilah kenyataan pahitnya. Ujiannya tidak dimaksudkan untuk membuatmu kesal, melainkan untuk mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Ketika seorang wanita menekan tombol emosimu, dia tidak melakukannya karena kekejaman. Dia melakukannya untuk merobek topeng dan melihat apakah pria yang kau klaim cocok dengan pria yang sebenarnya. Wanita hidup di dunia pria yang berpura-pura. Mereka bertindak percaya diri, fokus, stabil, sampai tekanan datang, dan kemudian topeng itu retak. Itulah mengapa dia mengujimu. Dia butuh waktu lama untuk merespons, melontarkan komentar sarkastis, mendorong batas, dan dia mengamati bukan apa yang kau katakan, tetapi bagaimana kau bereaksi. Jika kau kehilangan kendali, jika kau menjadi manja,
Jika kau meledak dalam kemarahan atau menyerah dalam mencari persetujuannya, semua itu memberitahunya hal yang sama. Kau tidak mengendalikan dirimu sendiri, dialah yang mengendalikannya. Tetapi pria yang lulus ujian tidak menganggapnya pribadi. Dia tidak bereaksi berlebihan. Dia mengerti bahwa tes itu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa emosinya tidak bergantung pada perilakunya, dan kemudian dia merasa dihormati. Pahamilah bahwa dia tidak bisa memanipulasi atau mengganggumu. Kamu adalah dirimu sendiri dengan atau tanpa validasinya.